Meskipun ini bukan menjadi penyebabnya, tetapi saya yakin bahwa ritual saya yang satu ini itu adalah, atau amalan yang saya satu ini adalah salah satu pendukung sampai saya bisa selalu lulus, baik itu pada saat tes kerja maupun tes CPNS. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, selamat malam. Semoga persiapannya lancar dan semoga bisa lulus CPNS tahun ini ya teman-teman. Jadi pada malam hari ini saya akan berbagi pengalaman tes kerja dan pengalaman tes saya CPNS 2019, di mana kedua pengalaman saya ini sejak saya lulus, alhamdulillah belum pernah saya merasakan gagal tes kerja maupun tes CPNS 2019, hanya sekali tes langsung lulus. Nah, kenapa saya berbagi ini? Karena banyak teman-teman yang pada saat Japri minta modul itu juga sekaligus tanya-tanya apa ritualnya, apa amalannya sampai bisa lulus CPNS di tahun 2019 kemarin dengan hanya sekali tes. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi ya. Setelah saya pikir-pikir, memang ada satu amalan yang saya lakukan sejak saya kuliah sampai saya masuk menjadi CPNS di tahun 2019. Saya lulus sebagai CPNS angkatan tahun 2019. Itu memang saya pikir-pikir ada ritual yang sering saya lakukan, dan alhamdulillah itu mungkin menjadi salah satu penyebab saya selama ini pada saat tes apapun, tes kerja, tes kenaikan golongan pada saat kerja, tes CPNS, alhamdulillah cuma sekali terus dan tidak pernah remedial. Pada saat tes kerja dan satu kali tes pada saat CPNS pun juga alhamdulillah langsung lulus. Jadi sekali lagi teman-teman, ini adalah pengalaman pribadi saya dan ini mungkin cuma sebuah kebetulan ya teman-teman. Tetapi hal ini saya lakukan, siapa tahu teman-teman mau mencoba juga boleh dilakukannya ya teman-teman. Karena ritualnya juga bukan ritual yang bagaimana, ini cuma sekedar normatif, tapi ini sering saya lakukan. Meskipun ini bukan menjadi penyebabnya, tetapi saya yakin bahwa ritual saya yang satu ini itu adalah, atau amalan yang saya satu ini adalah salah satu pendukung sampai saya bisa selalu lulus, baik itu pada saat tes kerja maupun tes CPNS. Oke teman-teman, saya akan menceritakan ritual apa. Dan saya 100% dari sejak awal lulus kuliah tahun 2012, sekali tes di perusahaan tambang, kontraktor tambang batu bara terbesar di Indonesia, langsung lulus tes. Di dalamnya proses, pada saat berproses di sini ada juga proses tes-tes sampai kenaikan golongan, yang orang biasanya 2-3 tahun sekali naik golongan. Saya di tahun pertama langsung naik golongan. Berkat saya lakukan ritual itu juga mungkin salah satu penyebabnya, tapi saya yakin ada hal-hal lain selain dari memang takdirnya lulus. Yang kedua, memang mungkin sudah ada ikhtiar lainnya. Yang ketiga, memang mungkin ikhtiar atau ritual yang sering saya lakukan inilah yang mungkin menjadi salah satu faktor. Cuma salah satu faktor, belum tentu ritual ini atau amalan ini ketika dikerjakan sama teman-teman yang lain juga bisa berhasil, tetapi tidak, saya berbagi, semoga ini bermanfaat. Oke teman-teman, nah langsung saja ya. Kalau ada yang mau kontak minta modul, silahkan DM di IG, nanti saya kasih nomor WA saya di IG, Japri di IG, saya kirimkan modulnya. Oke teman-teman, nah saya awali dari tes CPNS 2019 ya. Nanti kita flashback ke belakang pada saat saya tes kerja, lulus juga tidak pernah gagal pada saat tes kerja, pada saat tes kuliah pun juga, pada saat tes seleksi masuk perguruan tinggi. Nanti kita flashback ke belakang. Yang pertama kita bahas pada saat saya tes CPNS 2019 ya teman-teman. Nah, ritual anti gagal saya yang sering saya lakukan yaitu orang yang terakhir yang saya hubungi sebelum masuk ke lokasi tes adalah orang tua untuk meminta doa. Karena saya merasa sangat yakin doa orang tua itu sangat mujarab, sangat manjur ya teman-teman. Mungkin semua orang melakukan hal yang sama. Mungkin semua orang melakukan
meminta doa kepada kedua orang tuanya, keempat orang tuanya kalau sudah menikah pada saat akan melakukan tes. Tetapi inilah yang saya lakukan teman-teman. Setiap saya mau mengikuti tes apapun, pada saat saya akan memasuki ruangan tes, orang terakhir yang saya hubungi adalah ketika saya masih single, belum menikah, yang saya hubungi adalah dua orang tua saya. Sebelum saya masuk ruangan tes, saya telepon, Pak, Ma, saya sudah mau masuk tes, ruangan tes, minta tolong doanya, semoga lancar pada saat saya melakukan tes wawancara kerja ataupun tes yang lainnya. Nah, pada saat tes CPNS seperti itu juga teman-teman. Saya ingat betul ya teman-teman. Nah, ketika di ruangan ini ya, ini pada saat tes SKD di bulan Februari pada saat tes CPNS 2019, pada saat itu di tempat ini, tempat ruang tunggu ini, kita masih diperkenankan memegang handphone ya pada saat itu. Nanti ketika masuk ke dalam ruangan, ketika akan masuk itu handphone dan segala macam tas itu dikumpul. Jadi sesaat sebelum handphone dikumpulkan, nah pada saat masih di ruang di area ini pada saat tes foto pada saat tes SKB ya, saya tidak mendapatkan foto pada saat SKD. Tetapi seperti ini alurnya teman-teman. Jadi kita menunggu dulu di ruang tunggu ini. Di sini kita masih bisa baca-baca buku, bisa baca-baca materi, masih bisa pegang handphone. Jadi di sini masih bebas pada saat di ruangan ini ya. Nah, kalau yang lain teman-teman memanfaatkan waktunya, ada saya lihat dengan membaca materi yang banyak, fotokopian, sibuk tegang. Kalau saya pada saat di sini, saya sama sekali sudah tidak megang materi ya, dan memang dari awal mungkin ini memang sudah Allah sangat baik ya. Dari awal saya selalu dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu lulus di setiap tes-tes yang saya ikuti ya teman-teman, meskipun cuma sekali tes. Ini pengalaman tes pertama kali saya CPNS ya teman-teman. Nah, pada saat di ruangan ini, pada saat di sini orang banyak sibuk masih menghafal. Kalau saya di ruangan ini sudah tidak bisa menghafal atau tidak bisa membaca materi lagi. Yang saya lakukan adalah mengambil HP saya, karena pada saat di sini mengikuti tes ini saya sudah menikah, berarti ada mertua. Jadi saya menghubungi pertama mertua laki-laki saya telepon tapi tidak aktif, maka saya WA. Pak, saya sudah mau masuk di ruangan tes, mohon doakan semoga saya tesnya lancar di dalam. Seperti itu. Nah, pada selanjutnya saya menghubungi ibu mertua saya telepon, saya mau tes, Ma, doakan semoga lancar. Terakhir saya menghubungi bapak saya, Pak, saya mau lakukan tes, sudah di depan ruangan, saya sudah antri untuk masuk ke ruangan tes, mohon doanya. Dan terakhir ibu saya, mama saya telepon, Ma, saya mau melakukan tes. Semuanya seperti itu saya hubungi dan saya meminta doa restu kepada mereka. Nah, ada cerita menarik teman-teman pada saat tes SKB nanti ya. Pada saat tes SKB juga saya melakukan ritual yang sama seperti itu. Nah, tapi nanti kita bahas itu ya. Nah, setelah itu, setelah saya menghubungi keempat orang tua saya, HP saya matikan, saya masukkan ke dalam tas, dan saya tinggal menunggu giliran masuk ke dalam ruangan ini. Nah, pada saat masuk ke dalam ruangan ini, alhamdulillah, hal yang paling saya takutkan, yang saya khawatirkan adalah tes TWK. Karena saya tidak kuat hafalan undang-undang. Orang-orang mengatakan banyak tentang hafalan tentang undang-undang. Dan alhamdulillahnya, soal-soal TWK yang masuk di sini, pada saat saya tes, itu mirip-mirip dengan soal TKP. Banyak soal-soal tentang penalaran. Bagaimana menyikapi jika terjadi suatu kasus, bagaimana pandangan kita melihat suatu peristiwa, banyak soal-soal seperti itu. Jadi banyak soal penalarannya, tidak ada satupun soal yang hafalan undang-undang yang keluar. Jadi banyak teman-teman yang terkecoh di sini ya pada saat TWK kemarin. Alhamdulillah, karena persoalan itu, seandainya mungkin hafalan yang keluar, hafalan undang-undang apa dan undang-undang apa yang harus dihafal, mungkin saya tidak lulus karena saya tidak kuat hafalan. Nah, syukurnya
yang keluar adalah mirip-mirip kayak T. Ya, teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, syukurnya pada saat tes SKD yang soal TWK itu yang banyak keluar adalah tentang penalaran, dan jarang, tidak satupun seingat saya tentang soal hafalan undang-undang. Jadi saya bersyukurnya di situ ya, teman-teman. Nah, pada saat saya mengikuti tes SKD ini, hal yang pertama saya kerjakan yaitu soal TIU, karena saya merasa paling mampu menjawab soal TIU. Selanjutnya saya jawab soal TKP. Selanjutnya terakhir saya buka TWK. Pas saya buka soal TWK, alhamdulillah soalnya mirip-mirip kayak TKP, banyak tentang penalaran dan pemecahan kasus, seperti itu ya teman-teman. Dan alhamdulillah ketika saya close hasil akhir, nilai saya 396 ya. Itu pun sebenarnya banyak soal yang masih belum saya jawab. Ada beberapa soal karena saya merasa yakin semua jawaban-jawaban saya itu sudah benar. Nah, karena pada saat itu adalah maklum saya adalah pertama kali tes CPNS, saya tidak mengetahui kalau ternyata meskipun kita passing grade-nya sudah melampaui, tetapi kalau nanti pesaing kita juga ada yang jauh melampaui kita bisa saja tidak lolos masuk ke SKB, tergantung dari berapa jumlah formasi yang dibutuhkan. Nah, pada saat itu saya mendaftar, yang akan dibutuhkan adalah 2 formasi, berarti ternyata itu dikali 3, berarti akan ada 6 orang nilai tertinggi yang masuk SKB. Saya tidak tahu aturan itu, ternyata teman-teman seperti itu. Nanti setelah saya keluar ruangan ini, saya sampaikan ke teman saya lulus, saya ikut tes SKB. Disampaikan ke teman saya, kok bisa tahu? Saya sampaikan nilai saya 396, mencapai passing grade. Nah, teman saya mengatakan belum tentu, karena jika saja yang dibutuhkan 2 kali 3, 6 orang di atas kita itu memiliki nilai yang lebih tinggi, otomatis kita tidak berhasil lolos tes SKB. Nah, disitulah saya mulai panik ya teman-teman. Jadi saya misal kenapa saya tidak menjawab semua soal-soal yang tersisa. Nah, seperti itu. Tapi syukurnya pada saat keluar pengumuman, saya berada di peringkat 4 dengan nilai 396. Ada 3 orang di atas saya. Nah, setelah itu pada saat tes SKB sama teman-teman, ritual yang saya lakukan sama. Pada saat berada di ruangan ini, orang terakhir yang saya hubungi adalah keempat orang tua saya hubungi mertua, saya hubungi kedua orang tua saya. Ini saya yakin akan lebih manjur karena sudah ada 4 orang tua saya mendakwakan saya pada saat saya berada di dalam ruangan ini untuk berjuang memperebutkan satu dari di antara 2 kursi yang disediakan, teman-teman. Seperti itu. Dulu saja pada saat sebelum nikah, saya meminta doa restu kepada kedua orang tua. Alhamdulillah selalu dijabah doa orang tua saya. Apalagi ketika saya meminta doa restu kepada keempat orang tua saya. Oke teman-teman, itu pengalaman saya pada saat tes SKD dan SKB. Nah, pada saat tes SKB, karena saya sudah mengetahui bahwa saya harus berada di peringkat 1 untuk bisa lolos, karena ada 3 orang di atas saya. Makanya pada saat SKB saya betul-betul meyakinkan bahwa saya harus berada di peringkat 1 tes SKB. Nah, pada saat itu saya sempat hampir blunder, karena pada saat itu nilai saya sudah mencapai peringkat tertinggi di menit ke-70. Dari menit ke-1 sampai menit ke-70 nilai saya selalu berada di paling rendah. Dan pada saat saya masuk tes SKB, saya menelpon ke orang tua saya juga, ke bapak saya, dan ternyata ada hal yang unik ini yang saya sampaikan. Ternyata bapak saya menyampaikan ke adik saya bahwa sulit kakakmu mau lolos, tidak ada orang dalamnya. Jadi pemikirannya masih ada yang berpikir bahwa dibutuhkan orang dalam untuk masuk tes CPNS. Alhamdulillah tes CPNS beberapa tahun ini ternyata sudah terbuka dan sangat transparan. Jadi tidak ada lagi sistem orang dalam, teman-teman. Itu pemikiran orang tua saya dulu. Jadi tapi sambil begitu dia tetap berdoa, mudah-mudahan saya bisa lulus. Nah, pada saat di dalam sini ruangan ini, sampai menit ke-70 nilai saya masih berada di peringkat terbawah.
karena disiarkan langsung secara live di YouTube, semua orang bisa lihat. Orang rumah sudah sempat pesimis, nah belum rezekinya. Tetapi ketika menit ke-70 sampai menit ke-90, nilai saya langsung menanjak tinggi teman-teman, sampai berada di peringkat 1, jauh mengungguli teman-teman yang lain. Saya poinnya sudah 250, yang lain sudah mentok di 225, tidak bergerak, saya masih bergerak. Nah, cuman saya sempat blunder pada saat akhir-akhir 10 menit terakhir. Saya merubah beberapa jawaban saya, dan ternyata jawaban yang saya rubah itu adalah jawaban yang benar. Saya rubah salah, makanya poinnya turun dari 250 sampai ke 230. Satu poin lagi yang poin benar saya rubah menjadi salah, itu bisa saja menyebabkan saya tidak lulus CPNS teman-teman. Nah, mungkin karena berkat doa tadi, ritual tadi, doa-doa dari kedua orang tua, keempat orang tua saya, akhirnya waktunya habis, saya tidak sempat merubah lagi soal-soal jawaban yang sudah benar, dan alhamdulillah dinyatakan lulus CPNS. Nah, teman-teman bisa juga meniru hal yang sama. Mungkin bukan faktor penyebab utama, tetapi inilah yang sering saya lakukan pada saat mengikuti tes apapun. Nah, begitu juga pada saat tes kerja di pertambangan teman-teman. Ada 3 kali tes psikotes, wawancara user, dan wawancara direksi. Itu saya selalu melakukan ritual yang sama sebelum mengikuti masuk ke dalam ruangan tes. Yang orang terakhir yang sehubungi adalah kedua orang tua saya pada saat ini. Saya pada saat itu belum nikah, jadi saya menghubungi kedua orang tua saya, meminta doa restu, dan alhamdulillah semua lancar. Tes psikotes lulus, tes wawancara user lulus, wawancara direksi lulus. Padahal pada saat itu saya belum lulus kuliah, saya masih proses tugas akhir. Dan akhirnya pada saat tes wawancara direksi saya menyampaikan saya masih kuliah, dan alhamdulillahnya lagi saya dikasih kesempatan menyelesaikan kuliah saya. Setelah selesai kuliah, belum sempat wisuda, langsung berangkat ke Jakarta untuk masuk training. Jadi ini adalah, kalau teman-teman tahu, ini adalah salah satu perusahaan kontraktor pertambangan terbesar di Indonesia. Banyak yang tidak percaya ketika pernah saya membuat videonya, dan videonya sudah saya hapus. Ketika saya membahas tentang gajinya, banyak tidak percaya. Di sini gajinya sampai puluhan juta ya teman-teman, apalagi bonusnya bisa sampai ratusan juta. Nah, banyak yang nggak percaya, tapi inilah yang terjadi. Banyak yang membuli waktu saya mengatakan bahwa gajinya sampai ratusan juta di sini, bonus akhir tahunnya. Oke. Nah, tapi oke lah, itu sudah lewat ya teman-teman. Nah, yang saya mau tekankan di sini pada saat tes ini saya mengikutinya dan melakukan semua tahapan tes ini dengan seperti yang tadi. Setiap mau masuk ke ruangan, saya menghubungi orang tua. Nah, di sini hal menarik juga teman-teman. Pada saat final presentasi, pada saat kerja di sini, itu ada namanya final presentasi di tahun pertama. Kalau kita bisa mencapai target nilai itu tertentu, kita bisa langsung naik golongan, otomatis naik gaji. Seperti itu. Nah, pada saat itu di tahun 2012 sangat sulit untuk bisa langsung naik golongan. Mentor saya mengatakan nanti kamu kemungkinan akan remedial, seperti rekan-rekanmu yang lain, jangan kecewa. Tapi saya yakin pada saat itu saya tes, alhamdulillah tidak sempat remedial, langsung lulus, dan alhamdulillah diberikan nilai yang cukup baik. Dan pada saat final presentasi, nilainya direkap. Jadi untuk naik golongan poinnya harus 4, di atas 4,00. Nah, pada saat direkap nilai saya 4,01. Artinya dengan 0,01 itu saya berhasil naik golongan ke 4B. Padahal pada saat itu sangat sulit untuk langsung naik golongan. Alhamdulillah teman-teman. Nah, begitu juga pada saat tes masuk perguruan tinggi, saya melakukan ritual itu juga teman-teman ya. SPMB saya lulus di ilmu kelautan, ini lulus di pilihan keduanya saya dulu, makanya saya tidak ambil, dan saya mencoba tes di Poltek lagi dan lulus di pilihan pertama teknik sipil. Selanjutnya saya lanjut tes lintas jalur di Surabaya, lulus juga di teknik sipil. Jadi
Itu ya teman-teman, saya selalu melakukan hal yang sama. Sekali lagi ini berlaku kepada saya, dan saya juga tidak mengatakan bahwa ritual itulah yang menyebabkan atau amalan itulah yang menyebabkan selama ini saya selalu lulus di setiap tes-tes yang saya ikuti. Tetapi paling tidak selama ini saya melakukan itu dan alhamdulillah lulus. Mungkin karena takdirnya, karena Allah sangat baik kepada saya. Allah sangat-sangat memberikan jalan, mengabulkan doa-doa saya, dan akhirnya sepertinya pada saat tes masuk perguruan tinggi, tes masuk kerja, tes CPNS itu selalu alhamdulillah lulus teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi ya. Jadi teman-teman, yang pertama berdoa sendiri, yang kedua minta didoakan oleh kedua orang tua. Kalau sudah menikah, didoakan oleh keempat orang tua. Yang ketiga, minta didoakan oleh istri bagi yang sudah menikah, minta didoakan oleh keluarga. Tentunya ada ikhtiar-ikhtiar lain, yaitu belajar, banyak latihan soal, dan perbanyak amalan-amalan soleh. Tentunya supaya bisa kita diberikan kelulusan CPNS. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat dan silakan dicoba. Oke teman-teman, konsep saya itu doa orang tua adalah doa yang paling ampuh. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Mungkin tadi ada yang terputus di sini ya. Pada saat tes SKB selesai pengumuman, dan pada saat saya close, peringkat saya betul berada di peringkat 1, dan setelah dihitung-hitung saya keluar ruangan, sudah ada WA dari adik ipar saya mengatakan, selamat kak, kakak lulus CPNS sebagai peringkat 1. Alhamdulillah lulus ya teman-teman, dan akhirnya sampai sekarang bertugas di Dinas PUTR Pemprov Sulsel. Oke, cukup sekian, terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa lulus di tahun 2021 ini. Semoga video ini bermanfaat. Silakan di-share ke teman-temannya, silakan di-subscribe dan dikomentari. Kalau butuh modul silakan japri di IG saya akan kirimkan nomor WA dan saya akan kirimkan modul-modul yang ada sama saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.